Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tunggu Sloop SDA bersama saya Sukanta Dwi Arisandi. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara memformat field dari mail merge, baik itu angka, kemudian uang maupun tanggal ya. Jadi kali ini masih sama, saya akan bahas mengenai format dari fieldnya mail merge tersebut. Akan tetapi data saya sudah punya di Microsoft Excel ya, di Microsoft Excel. Bagaimanakah cara memberikan format agar supaya tampilannya nanti di mail merge-nya jadi lebih bagus. Oke, langsung aja kita coba. Selamat datang di channel Tunggu Sloop SDA. Tonton sampai selesai ya. Baik, mari kita mulai. Jadi di sini udah saya sediakan untuk dokumennya. Ini dokumennya sengaja nggak saya buat sebuah surat ya, biar mudah difahami dan cepat. Ini saya buat berbentuk biodata gitu aja. Ada nama lengkap, nilai tes, kurang bayar, sama lahir itu tanggal sama tempat sama tanggal lahir. Datanya ini udah tersedia di Microsoft Excel seperti ini. Oke ya, udah saya buat semuanya, tinggal kita pasangkan aja mailnya. Sebelumnya saya jelaskan untuk Excelnya dulu, untuk datanya dulu maksud saya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya, saya besarkan dulu ya, bahwasanya format yang kita lakukan di Microsoft Excel itu tidak akan kebaca di Microsoft Word untuk formatnya ya. Jadi format ini percuma kita lakukan di sini, toh di Microsoft Word tidak kebaca. Nah terus gimana? Semua ini akan saya format general, datanya aja maksudnya. Kalau judul mau dibuat gini ya silahkan aja. Jadi datanya ini akan saya format general, selesai ya. Seperti ini akhirnya. Ini jadinya gini ya, nggak apa-apa lah. Itu kan format asli tanggal. Atau mau dibuat biasa boleh seperti ini. Khusus untuk tanggal misalkan nih, ya formatnya gini aja lah. Yang short date, oke silahkan, nggak apa-apa. Ini kemudian ini bayarnya tidak ada pemisah ribuan, nilainya desimalnya tidak sama karena memang dia yang di Rio Dewangga itu bulat. Jadi seperti ini aja formatnya. Jangan format itu jangan dilakukan di Microsoft Excel karena nggak kebaca oleh Microsoft Word. Oke, teman-teman paham ya? Ini nama sheetnya. Kemudian saya kasih nama ring aja. Saya blok. Kemudian saya letakkan kursornya di name box. Saya kasih nama ring. Data pek gitu aja ya. Enter. Udah cukup. Sekarang saya tutup ini Excelnya. Saya tutup. Saya simpan. Ingat, pemformatan tidak dilakukan di Excel karena tidak kebaca oleh Microsoft Word. Jadi percuma. Oke, saya tutup aja. Saya simpan. Oke, sekarang data udah selesai urusannya. Sekarang kita hubungkan ke sini seperti biasa. Kalau mau setting mail merge maka masuknya ke menu mailings ya. Berhubung data sudah ada, maka klik select recipients, tapi bukan type a new list melainkan use an existing list karena udah punya datanya. Saya klik ini, kemudian saya arahkan ke tempat penyimpanan data tadi ya. Arahkan ke tempat penyimpanan data ada di mana. Intinya di situ ya. Nah ini udah ada data pegawai, itu filenya saya open. Berikutnya ini nama ring, kalau ini nama sheetnya saya pakai nama ring yang tadi saya buat ya, data peg, lalu saya oke. Udah cukup, tinggal kita tempelkan fieldnya dari yang nama lengkap sampai nanti tempat tanggal lahir. Oke, saya letakkan kursornya di area nama lengkap, tetap di menu mailings, kemudian ini insert merge field, saya klik yang bawah aja, jangan yang atas. Saya klik nama, masuk sudah, saya pindah kursornya ke bawahnya, saya letakkan nilai, saya pindah kursor ke bawahnya lagi, saya letakkan untuk bayar, dan saya pindah kursor ke bawahnya, saya letakkan tempat, kemudian saya kasih koma, spasi, saya taruh tanggal lahir. Oke, saya coba hasilnya seperti apa. Saya klik preview result, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang akan saya format satu persatu. Jadi pemformatannya dilakukan di Microsoft Word, bukan dilakukan di Excelnya. Oke, untuk nilai tesnya dulu akan saya buat supaya ini ada yang 2 digit desimal, ada yang 1 digit desimal, dan ada yang bulat tidak ada desimalnya. Maka akan saya samakan formatnya supaya 2 digit desimal semua. Bagaimanakah caranya? Simple, oke ya. Matikan preview result, kemudian tekan Alt F9. Dengan menekan Alt F9 maka akan berakibat nama field ini berubah nanti menjadi sebuah rumus seperti ini. Nah gitu ya. Ya teman-teman paham ya. Setelah itu kemudian ingat pakai apa tadi? Alt F9. Alt, tombol di keyboard ada Alt. Oke. Sama F9.
ALT sama tombol fungsi yaitu F9. Ini mungkin bisa saya kasih ya di sini ya. Saya tambahkan aja lah. Tak gambarkan textbook aja. Ya, saya taruh sini aja. ALT ya ditambahkan dengan tombol fungsi. Maksudnya menekannya nggak cuma F9 aja, tapi plus ALT gitu ya, ditekan bersamaan. Dah, saya kasih. Nah, itu ya. Jadi ALT F9 itu ditekan. Berikutnya saya letakkan kursor ke sebelahnya nilai pas. Nah, saya dikasih jarak. Nama field nilai, letakkan kursor di sebelah nama field nilai pas, kemudian tekan spasi, kemudian pakai backslash. Ingat itu bukan slash. Kalau yang ini adalah slash atau garing, ini lawannya backslash. Kemudian pager atau sharp, tanda sharp, spasi, masukkan format untuk 2 digit desimal nilai di situ DAP dengan petik. Jadi kan kita sepakati kita akan tambahkan nilai ini menjadi 2 digit desimal formatnya. Jadi saya petik dulu. Di sini saya ketik 0,00. Saya pakai koma di komputer saya ini menggunakan Indonesia language-nya, jadi desimalnya menggunakan koma. Udah cukup. Berikutnya saya kembali lagi. Saya kembalikan supaya tampilannya menjadi nama feed lagi dengan cara menekan ALT F9 lagi. Jadi ALT F9 itu berfungsi 2, menuju ke sini maupun kembali. Saya tekan lagi ya. Ini hasilnya. Sekarang saya tampilkan akan jadi seperti apa. Mailings, sini ada preview result. Jadi nanti dipastikan bahwa semua nilai tes akan dibuat tampilannya menjadi 2 digit desimal seperti itu. Oke ya. Berikutnya adalah untuk uang. Bagaimanakah supaya muncul pemisah ribuan? Oke, saya matikan preview resultnya, kemudian saya tekan ALT F9. Nah, di sini letakkan kursor di sebelah kanan atau setelahnya nama field bayar. Setelahnya bayar ya, pas, setelahnya pas, kemudian spasi, backslash, pager, spasi. Masukkan format untuk uang yang supaya bisa muncul pemisah ribuan di sini. Dipetik, diambil tanda petik. Pager, titik, pager 0. Nah, di sini saya pakai titik kenapa? Karena saya pakai Indonesia language sehingga pemisah ribuan yang menggunakan titik. Oke. Saya kembalikan pakai Alt F9, kemudian saya klik preview result. Sudah keluarlah hasilnya. Jadi semua semua uang nanti ditampilkan dalam bentuk muncul atau ada pemisah ribuannya. Yang terakhir adalah kalau tempat lahir nggak perlu ya, tanggal lahirnya. Oke, saya matikan preview result. Kemudian saya tekan Alt F9. Untuk tanggalnya sama, letakkan kursor setelah tanggal, pas, kemudian tekan spasi, kasih jarak, backslash, kemudian tanda add ya, tanda add, bukan pager lagi tapi add. Oke, spasi. Untuk tanggal lahir ini kan biasanya pakai DMY. D itu item tanggal, M itu item bulan, Y itu item tahun. Jadi masukkan apa format yang ini Anda tampilkan. Saya ingin tampilannya lengkap. Nama bulannya keluar semua. Keluar nama bulan, tahunnya keluar 4 digit, maka saya buat begini, 2 digit untuk item tanggal, dan kemudian saya minta nama bulan lengkap. Kalau begini hanya 3, maka nama bulannya disingkat Feb, Jun, kemudian Des, Nov gitu ya. Jadi saya buat 4 supaya nama bulannya lengkap, dan tahunnya saya buat 4 digit. Oke, saya kembalikan lagi pakai Alt F9. Berikutnya saya preview result dan inilah hasilnya. Inilah tampilan setelah saya lakukan pemformatan. Oke teman-teman, jadi jangan khawatir kalau Anda punya data di Microsoft Excel, kemudian ketika dimasukkan ke Microsoft Word tampilannya tidak bagus atau jelek gitu ya. Kita bisa memformatnya melalui Microsoft Word-nya bila kita menggunakan mail merge. Baiklah, selamat mencoba. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk bantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.